Hai, aku Nadia Pangesti, lulusan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2016. Aku lulus tahun 2020, tepatnya di bulan September kemarin. Untuk saat ini, kesibukan yang aku lakukan itu lebih memperdalam skill lagi, dari digital marketing itu sendiri, terus belajar sebenarnya fungsi PR didalamin lagi, terus ikut-ikut webinar seperti kegiatan PR, terus digital marketer dan lain sebagainya. Kalau untuk poin JSDP dari yang 3.391 itu, poin paling banyak itu jujur aku dapetin dari pendamping dosen. Jadi memang kan kalau misalnya di poin JSDP, magang itu sebenarnya poinnya lebih tinggi ya daripada segalanya gitu. Cuman aku tuh lebih sering ngebantuin dosen, project-project dosen, jadi asdos. Nah dari situ tuh ngumpulin poinnya tuh jadi lebih gampang karena ikut dosen kemana-mana, ikut project dosen kemana-mana, pengabdian masyarakat, penelitian dosen, jadi kayak asisten peneliti gitu, itu aku lakuin juga. Untuk mendapatkan IPK sendiri sebenarnya harus dari semester awal ya, karena kalau misalnya kalian udah di atas itu makin susah dapetin IPK bagus gitu. Jadi emang dari awal itu aku udah mentargetkan sebenarnya saat aku masuk kuliah, mentargetkan IPK itu minimal 3,5. Untuk aku sendiri nyeimbanginnya yaitu sebenarnya kan kegiatan mahasiswa ini kan ada di wilayah kampus juga kan, yang dimana notabene nggak akan mengganggu eh, kelas ataupun kegiatan akademik di kelas kayak gitu. Jadi memang pintar-pintar dari kitanya aja ngatur waktu. Kita punya 24 jam dalam sehari. Kita kelas berapa jam sih? Maksudnya dalam satu SKS kan satu SKS itu bisa katakanlah 45 menit. Kalau misalnya 3 SKS itu berapa? Terus istirahat, gunakan waktu break kalian itu dengan baik sebenarnya kayak gitu. Pasti percaya nggak percaya, mahasiswa UPJ itu sering banget yang namanya ditanya UPJ itu di mana, UPJ itu universitas apa, panjangan dari apa kayak gitu. Nah itu tuh ya normal-normal aja karena memang kan kita masih baru. Nah tapi bagaimana caranya kita memperkenalkan UPJ itu sendiri dan bagaimana kita bisa menonjolkan diri kita dari yang lain itu dari kegiatan kita. Bahkan ketika aku waktu itu magang wajib atau kerja profesi itu tuh aku ceritain semua apa yang udah aku lakuin selama 5 semester di kampus gitu loh. Kayak event, terus asdos, project dosen, penelitian, terus aku juga magang dan lain sebagainya. Nah itu tuh jadi poin plus sendiri untuk kita. Terus aku juga cerita kalau misalnya kita punya poin JSDP yang mengharuskan mahasiswa aktif biar ngumpulin poin dan lain sebagainya. Nah justru dengan aku memperkenalkan itu ke tempat magangku saat itu, mereka tuh jadi amazed kayak, oh bagus juga ya sistemnya, oh bagus juga ya ngedorong mahasiswanya untuk aktif kayak gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya lebih ke situ. Nah kalau misalnya untuk di dunia pekerjaan sendiri lebih ke soft skill ya. Jadi kalau misalnya kita kerja kan kita nggak melulu berbicara tentang hard skill atau ilmu pengetahuan aja, tapi bagaimana kita technically dan lain sebagainya. Khususnya untuk mahasiswa UPJ kan yang udah terbiasa kayak event, terus organisasi mahasiswa, biasa magang, terus biasa juga penelitian dosen misalnya. Nah kita udah terlatih untuk disiplin, untuk bertanggung jawab, untuk project management dan lain sebagainya sih. Jadi menurut aku manfaatnya itu sangat bisa dirasakan ke diri aku sendiri. Kalau untuk diri aku dan yang menurut aku pas nih untuk dilakukan oleh mahasiswa itu tadi, kalian harus pintar-pintar manage waktu kalian. Kalian punya 24 jam dalam sehari, kalian punya 7 hari dalam seminggu. Bagaimana caranya kalian ngelola itu untuk ngebagi
hari ini gue mau harus ngerjain apa ya, oh jam segini gue harus kemana, oh nanti gue rapat berapa jam, setelah rapat gue harus apa, gue harus ada rapat internal lagi atau enggak, gue harus ngumpulin ini jam berapa. Sebenarnya based on deadline. Di sini bukan soal oh harus ngutamain akademik, oh harus ngutamain organisasi. Gue anaknya organisasi banget, jadi gue harus ngutamain organisasi. Gue enjoy banget nih kalau event, makanya gue lebih milih event daripada akademik. Nggak bisa kayak gitu, karena ya kalian, tujuan kalian kuliah yang pertama adalah akademik tetap nomor satu. Tapi di samping itu kalian juga butuh menyeimbangkan dengan non akademik kalian. Kayak hidup aja kan harus seimbangkan. Jadi bagaimana caranya kalian menyeimbangkan akademik dan non akademik itu sebenarnya udah dimudahkan kalau misalnya kalau kalian sendiri bisa mengelola waktu dengan benar gitu. Kalau kesan, jujur selama 4 tahun kuliah di UPJ itu banyak banget pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena aku salah satu orang yang memanfaatkan waktu 4 tahun ini untuk berprestasi, untuk ngejalanin passion aku juga. Dan kesannya adalah menurutku UPJ itu sangat mendukung mahasiswanya untuk berkarya. UPJ mendukung mahasiswanya untuk aktif, proaktif, dan UPJ mendukung mahasiswanya untuk berprestasi. Jadi menurut aku banyak elemen-elemen penting di UPJ yang berkesinambungan aja, yang mendukung kita untuk berprestasi. Tinggal gimana nih di diri kita sendiri, kayak gitu sih. Untuk pesannya sendiri, aku nitip pesan kalau misalnya kalian kuliah itu ikutin keinginan diri kalian sendiri. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kalian itu akan bertanggung jawab akan diri kalian sendiri gitu.